Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ibu jamaah Majlis Ta'lim An-Nubala yang dirahmati oleh Allah, yang saya kasihi, yang saya cintai, yang saya banggakan. Mari kita memuji serta memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih dikasih oleh Allah hidangan, dan hidangan yang terindah adalah bagaimana kita diajarkan oleh Allah untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hidangan yang terindah. Hidangan itu banyak, cuma ada hidangan yang paling mulia, yang paling nilainya berharga, yang akan menjadi karunia buat kita, tidak ada batasnya, yaitu ilmu bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifatnya Allah. Kemudian oleh karena itu mari kita memuji Allah dengan ucapan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Sabah ayat 26. Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemarin kita sudah memasuki sifat Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu Allah yang Maha Pemberi rezeki, yang sudah diajarkan dari Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ibu yang masih ingat? Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Ar-Razzaq, Al-Fattah. Al-Wahhab ketinggalan satu ya. Nah, itu. Berarti ibu benar-benar ngaji nih, karena semuanya bisa hafal gitu. Berarti dipahami, kemudian diamalkan sedikit-sedikit ya Bu ya. Emang kita mungkin tidak sempurna ngamalinnya. Ufilah mau jadi orang soleh susah amat ya, tapi udah ngaji di sini, dikit-dikit deh diamalin, gak apa-apa. Yang penting jangan ditinggalin sama sekali. Dikit-dikit aja, Allah tahu kok kemampuan kita ya. Allah tahu keinginan kita, keinginannya menggebu, tapi kemampuannya terbatas. Emang begitu manusia ya. Begitu ya. Apa-apa yang penting dipraktekin. Kemarin ibu sudah mempraktekin sifat Ar-Razzaq. Udah belum Bu? Ibu masuknya kategori yang mendapatkan hikmah. Kategori yang pertama apa yang kedua? Kalau yang pertama, yang kemarin, orang yang mendapatkan Nurul Razzaq itu ketika dia mendapatkan rizki atau akan mendapatkan materi contohnya, dia tidak menunggu-nunggu, dia tidak berharap-harap, dia tidak menanti-nanti. Pokoknya saya kerja, hasilnya urusan Allah. Itu yang pertama, hasil dari orang yang mendapatkan Nurul Razzaq, cahaya sifat Allah Ar-Razzaq. Itu yang pertama. Jadi nggak suka berharap, kerja mah kerja aja. Mau ngajar mau kerja di rumah orang, mau bantu orang, mau kita punya suami, dia punya penghasilan atau kita yang punya penghasilan, nggak nunggu-nunggu. Rizki mah dari Allah. Jadi nilai keimanannya dia sudah mendapatkan posisi hikmah Ar-Razzaq yang pertama.
Yang kedua apa, Bu? Ini lebih tinggi lagi. Hah? Nah, itu masih posisi yang pertama. Pokoknya ada orang itu nanti terbagi 3 lagi orang yang pertama kali itu, Bu. Pertama, jadi kalau kerja dia mengharapkan sesuatu kan, begitu kan? Yang kedua, dia bekerja, dia tidak mencari rezeki, dia tidak mencari penghasilan, yang dia kejar hanya ibadah, cari ilmu, ngajar, dan sebagainya. Hal-hal yang diridhoi oleh Allah dia kerjakan, tapi tidak usaha, nggak cari penghasilan, nggak kerja. Yang dicontohkan seperti Siti Siti Maryam. Siti Maryam, Bu, kerjaannya di mihrab. Di mihrab itu dia cuma ibadah, belajar, ibadah. Apa yang terjadi? Allah turunkan rizki, apa yang dia butuhkan datang kepada Siti Maryam. Tapi itu catatannya ketika keimanan dia belum sampai maksimal. Ternyata ada yang lebih tinggi dari itu. Ketika itu Siti Maryam belum melahirkan anak, belum punya anak. Dan posisi kejiwaannya, pertumbuhan akal dan jiwanya belum begitu matang. Tapi udah luar biasa, Bu. Sudah luar biasa. Jadi kalau ada ustadz sekarang nih, saya mah yang penting untuk umat, ngajar gitu kan. Kemudian ibadah. Hidupnya kurang nggak? Enggak kurang, Bu. Udah dijamin kan itu. Tawakal tingkat kedua ini kan dijamin oleh Allah. Kalau orang ibadahnya luar biasa kepada Allah, sudah yakin bakal dicukupi oleh Allah. Tapi apa? Ternyata ketawakalan yang tertinggi itu bukan di posisi ini. Walaupun itu hebat, Bu, bukan di posisi ini. Apa yang terjadi di posisi yang tertinggi? Siti Maryam ketika akan melahirkan, kata Allah apa? Goyangkan tuh pohon kurma, tusakit alaihi rutoban janiya. Goyangkan tuh kurma, kamu harus kerja, istilahnya begitu. Nanti hasilnya kamu bertawakal kepada aku. Tapi yang penting usaha dulu. Jadi sekarang nambah. Kalau kemarin kagak usaha Siti Maryam itu, Bu. Saya ulang lagi ya, ini rangkumannya gitu yang kemarin. Mungkin ada yang nggak datang. Jadi ternyata ketawakal yang tertinggi adalah orang itu pertama beribadah kepada Allah, bergantung sepenuhnya sama Allah, tapi dia usaha juga. Kalau kemarin kan Siti Maryam nggak usaha, tapi datang rezeki. Sekarang usaha, rezekinya pasti lebih banyak lagi, walaupun dia tidak berharap dengan usaha yang ada di tangannya dia. Dia tidak berharap itu, Bu, Siti Maryam ini, karena emang ketawakalannya sudah tingkat tinggi. Orang yang tawakal paling tinggi kedudukannya itu adalah orang yang tetap bekerja, orang tetap berusaha, orang tetap cari nafkah, tapi hatinya tidak bergantung kepada makhluk, kepada hasil tadi. Hasil itu kan makhluk, Bu. Atau kalau dibayar orang tidak bergantung kepada bayaran tadi. Pokoknya kerja aja. Karena ada orang yang begitu ya, kayaknya ikhlas banget, Mas. Benar-benar itu. Ternyata ini yang paling tinggi. Dan memang sulit yang pertama, yang kedua aja. Kalau yang pertama apa, Bu? Kemarin saya lupa. Saya ingatnya yang kedua sama yang ketiga. Tak salah sama. Gitu, Bu. Itu mungkin jangan-jangan ini kita nih. Yang pertama itu, dia tahu bahwa yang menciptakan rizki Allah, yang mendatangkan rizki Allah, tapi dia nggak yakin sebab datangnya rizki itu dari Allah. Kebanyakan manusia. Kenapa? Cirinya banyak mengeluh. Ya, udah akhir bulan nih, mana barang mahal-mahal semua. Biasanya akhir bulan udah cukup, sekarang nggak cukup.
ngeluh terus. Kamu yakin nggak? Sebetulnya rezeki itu datangnya dari Allah. Yakin, saya yakin. Yang nyiptain rezeki ya Allah. Tapi kenapa kamu masih ngeluh? Ya kan tahu sendiri barang-barang mahal. Kan tahu sendiri suamiku gajinya sekian sekian sekian. Itu artinya apa? Yakin dengan sebab-sebab datangnya rizki. Ini manusia yang tingkat ketawakalannya masih rendah. Nah, ibu jujur aja, ibu yang kemana? Sama yang kedua, alhamdulillah. Saya yakin ibu kedua. Atau ada yang paling tinggi, Bu? Masya Allah. Ya, Bu, tapi belanja ke Tanah Abang. Ini. Ibu pokoknya kerja aja. Hasil saya minta sama Allah. Sama Allah diuji ya 2 kali bolak-balik. Itu sebenarnya Allah ingin memperbaiki sesuatu dari kita. Ambil aja hikmahnya. Dan ibu berterima kasih kepada ya perjuangan beliau hujan-hujan ya. Masya Allah. Semoga diganti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut hari ini Al-Fattah. Al-Fattah itu di dalam surat Saba ayat 26. Qul yajma'u bainana rabbuna summa yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim. Saya tadi cari Saba 400 berapa? Udah saya tandai, tandanya hilang. Katakanlah sesungguhnya yang mengumpulkan kami di antara kami adalah Tuhan kami. Kemudian Allah membuka di antara kami bil haq dengan kebenaran, kebaikan, hikmah. Wa huwal fattahul alim. Allah lah yang membuka segala macam perbendaharaan ilmu. Jadi ilmu itu kan banyak, ya. Bukan hanya ilmu yang dibuka oleh Allah. Segala sesuatu dibuka kalau dibuka oleh Allah maka akan terbuka. Kalau Allah belum membukanya akan tertutup. Secapek apapun kita udah ngebuih di mulut, tetap aja masih tertutup gitu ya. Udah capek berpeluh keringat, kata Allah belum aku buka, maka tidak akan Allah buka. Jadi yang membuka, yang membuat orang sukses, yang membuat orang itu mudah jalan hidupnya, rizkinya gampang. Kemudian kalau dia belajar mudah gitu ya, mudah paham. Kalau dia punya jabatan gampang sekali melenggang, naik lagi. Ada orang yang sebaliknya, dengerin gue bilang ngerti ya udah berapa gak bisa Allah belum. Atau ada seorang anak kalau diajarin gak bisa. Ada orang yang usaha sungguh-sungguh tetap aja gak berhasil. Usaha itu tutup, usaha ini kagak untung. Ada orang yang berusaha pengen naik jabatan, udah keluar duit miliaran, udah berapa kali dia nyalonin. Berarti apa? Berarti Allah masih membuka. Nanti ibu ajar bagaimana supaya terbuka kan begitu. Kan pengennya kita begitu. Ada kan yang begitu, kita gak usah beda itu. Jadi Al-Fattah itu artinya Allah yang maha membukakan. Yang dibuka itu apa? Gitu kan? Yang terbuka menurut Imam Al-Ghazali di dalam Maqasid Al-Asmaul Husnanya itu bahwa Allah itu membuka sesuatu yang tertutup, yang menutupi seseorang. Yang menutupi seseorang itu bukan hanya rezeki doang. Susah banget ya cari penghasilan kayak gini. Bukan itu. Satu, aku mah gampang deh nyari duit. Tuh lihat, udah punya kendaraan. Tapi agak mudeng-mudeng. Belajar nggak ngerti, belajar deh nggak ngerti. Dapat masalah, nggak ketemu jalan keluarnya. Jadi Al-Fattah ini hanya bentuknya rezeki aja. Apa kata Imam Al-Ghazali? Jadi Allah itu membuka rizki
yang tertutup tadi, yang susah, yang sana bangkrut, sini bangkrut, sana nggak maju, sini nggak maju. Tapi ketika Allah kasih sifat Al-Fattahnya Allah kepada makhluk tadi, maka tiba-tiba terbuka aja. Wah, ternyata usahaku tuh di sini. Kan suka ada yang begitu. Aku udah buka usaha ini, nggak laku usaha itu, bangkrut usaha ini, nggak rame-rame. Pas aku buka usaha ini, nah berarti Allah sudah memberikan, Allah tanamkan, Allah hadiahkan sifat Al-Fattah kepada orang tersebut, usahanya jadi maju. Kalau ada orang yang belajar sini belajar, tapi kok pintar sih pintar, apa bu? Kagak ngaruh ilmunya pada dirinya. Dia tidak dapat, belum dibuka oleh Allah untuk memahami ilmu tersebut. Dia mungkin pintar, bukunya banyak, berjilid-jilid, berlemari-lemari, tapi apa? Dapat ilmu, gak dibuka ilmunya. Kata para ulama bahwa ilmu itu bukan di buku. Jadi kalau selama ini kita suka nyangka bukunya banyak banget, gitu. Belum tentu dia berilmu, Bu. Bisa saja dia ilmunya hanya sebatas di akal saja, tapi tidak masuk ke dalam nur qalbunya. Sikap mungkin lebih baik daripada orang yang nggak berilmu. Sikap yang nggak berilmu ini, yang mungkin cuma SMA, SMP, tapi sopan, tidak pernah nyakitin orang, menjaga mulutnya, menjaga pandangannya, tidak petantang-petenteng. Tapi dia, yang punya, berjilid-jilid, kok berbeda gitu. Berarti Allah membuka hati orang itu, pengetahuannya untuk mendapatkan sifat Al-Fattah. Dan kami Bu sekarang, sebab sering sekali yang nanya ke saya, dan saya pun dulu sering begitu nanya ke guru. Pak, tetangga saya itu gini-gini, tapi kok gitu. Atau saya punya teman, udah dia pintar, nih, dia dapat nur ilmu. Berarti belum Allah kasih sifat Fattah, belum dibuka hatinya, belum dibuka pemahamannya. Dia nggak ngerti ilmu yang dia punya dengan hakikat dari ilmu tersebut. Iya, ngaji sana sini. Pindah sini. Masya Allah. Tiap minggu Bu dia pengajiannya bisa 4, bisa 3 gitu ya. Tapi nggak ngerubah, tetap aja sama suaminya dablek. Sama tetangganya tetap aja ribut. Iya, nggak saling tegur sapa. Ada nggak di sini? Nggak ada. Di sini nggak ada. Sono. Iya. Ada yang tadinya makrifatnya tertutup nih Bu, nih nanti Ibu akan bangga kalau Ibu jadi ngerti gitu. Kalau ada orang yang tadinya nggak ngerti sih Allah, apa sih sifat-sifat Allah, bagaimana sih aku hidup ini, setelah ngaji, ini berarti tadinya makrifat kepada Allah tertutup, Allah kasih Al-Fattah, dia jadi ngerti tentang hidup ini. Dia ngerti siapa Allah itu. Dia ngerti apa yang menghampiri dirinya. Yang menghampiri itu seperti gini Bu. Ada kebaikan yang datang kepada dirinya, atau ada keburukan yang datang kepada diri orang tersebut. Dulu kalau ada keburukan yang disalahin orang lain. Sekarang dia ngaca dulu, jangan saya. Ya Allah. Dari situ kalau orang dikasih Al-Fattah oleh Allah dengan ujian musibah tadi, maka orang yang mendapatkan sifat Al-Fattah tadi, ketika ada sesuatu yang tidak menyenangkan dan menyakitkan, akan berubah menjadi sesuatu yang menyenangkan, tidak galau lagi, tidak risau lagi, tidak baperan lagi. Kenapa? Karena Allah sudah buka pintu hakikat kebenaran kepada orang tersebut. Dulu saya buta, dulu saya buta. Jadi kalau suami marah, anak, tetangga, hidup tuh kayak dalam api neraka ya Bu ya. Tapi sekarang saya memahami arti kehidupan. Ternyata bukan
itu. Dan saya merasa lebih bahagia sekarang. Lebih lapang hati saya, lebih banyak sabarnya, banyak ikhlasnya. Berarti orang ini mendapatkan al-fatah. Ibu dapat ilmu satu lagi, Allah pulang senang. Ya Allah, alhamdulillah. Bisa nangis ibu. Karena ketika saya dapat ilmu itu pun, masya Allah, tidak sembarangan Bu. Orang mendapatkan al-fatah baik ketika dia senang maupun ketika dia susah. Ketika dia senang, dia tidak terlalu lupa diri Bu. Malah dia akan lebih banyak bersyukur kepada Allah. Ya Allah, lihat anak, alhamdulillah, ya Allah, ya ada alhamdulillah. Anaknya sih nggak cakep, pendek, tapi alhamdulillah. Anaknya kadang-kadang nyebelin juga, tapi dipandang oleh kita. Ya Allah, ada orang puluhan tahun pengen punya anak, nggak punya. Pas punya anak dikasih ujian sama Allah, hidupnya bukan cacat Bu. Ada bibir sumbing ya Bu. Ada orang sudah 15 tahun tidak punya. Ketika punya anak, ininya sumbing. Berapa kali operasi ketika itu bayi? Ketika dia bayi operasi. Kita dikasih anak sempurna. Ketika kita pandang itu kan nikmat ya Bu ya. Alhamdulillah, dimaknai lebih dalam lagi. Berarti orang ini dapat nurul fatah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya yang mendapatkan nurul fatah itu bukan kita doang Bu, para nabi pun begitu. Kita contohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah tidak boleh masuk ke kota Mekah berapa tahun Bu? 3 tahun. Betul nggak Bu tadi saya sampai Fatu Mekah itu kan 3 tahun ya. Nah, itu kan bikin kekuatan dulu, bikin strategi dan sebagainya kan. Kenapa Rasulullah sekali bernabi nggak bisa masuk ke kota Mekah? Karena Allah belum membukakan nurul fatahnya kepada Nabi, masih tertutup. Rasulullah keinginan sebesar apapun nggak bisa. Kenapa? Bisa engkau ya Rasulullah masuk ke kota Mekah. Sebesar apa ibadahnya Rasulullah, kedekatannya Rasulullah, luar biasa kan? Kalau Allah belum menghendaki terbuka, belum aja. Tapi ketika kebuka, apa kalimatnya? Inna fatahna laka fatham mubina. Yang suka dibaca dalam berjanji. Sesungguhnya aku membuka kepada Muhammad suatu kemenangan sehingga kau bisa masuk ke negeri Mekah dengan mudah. Mudah-mudahnya kenapa Bu? Nggak pakai perlawanan kan? Nggak senjata satupun nggak ada yang terluka. Rasulullah datang langsung disambut dengan akhin karim, gitu kan? Akhun karim ya. Buat ukti karimah, gitu kan? Tapi ini karena Rasulullah laki-laki, ukti karim. Nah itu artinya untuk sekali bernabi pun ketika Allah belum membuka hakikat sesuatu, tidak akan terbuka, apalagi kita. Tapi kalau orang sudah terbuka, jadi yang dibuka itu apa? Hakikat, esensi dari makna apa yang terjadi pada diri kita. Jadi ibu nih, kalau lagi nulis, kenapa ya saya datang ke Majlis Ta'lim An-Nubalah? Ibu kalau sudah al-fatahnya terbuka, oh saya ini banyak sahabat-sahabat saya orang-orangnya sholat, orang-orangnya rajin-rajin, orangnya baik hati, pemurah, tidak sulit untuk diajak dalam kebaikan. Banyak naik, semakin luas pemaknaannya, berarti al-fatahnya semakin luas, semakin lebar, semakin agung yang Allah berikan kepada orang-orang yang mendapatkan hakikat al-fatah. Jadi dia paham di dalam menghadapi kehidupan ini. Mampu memaknai sesuatu itu ada maknanya Bu. Itu al-fatah. Mampu memahami, memaknai segala sesuatu yang hadir kepada dirinya. Yang hadir kepada dirinya. May yaftahillahu linnas mir rahmati fala mumsikalah. Barang siapa yang dibuka oleh Allah kepada manusia itu rahmat Allah, maka akan terjadi Bu. Dan barang siapa yang tutup nggak bakalan bisa. Ada orang usaha yang tadi saya contohnya, pengen
pengen kaya, pengen naik jabatan, pengen jadi orang pintar, tapi kagak bisa-bisa. Padahal udah usahanya luar biasa. Selama belum dibuka oleh Allah, fala mumsikalah. Kalau udah dibuka oleh Allah, walaupun banyak orang yang menghadang dia, tidak suka sama dia, dijegal, dicegat, diapain lah ya, supaya nggak maju, supaya nggak terkenal, supaya nggak tenar, benci dia sama kita contohnya. Tapi kata Allah, mayyaftahillah, barang siapa yang dibuka oleh Allah, maka tidak ada yang sanggup mencegahnya. Kalau ada orang benci sama kita, jangan terlalu baperan, jangan terlalu sedih. Selama Allah membimbing saya, selama Allah menolong saya, dia mau kayak ngapain aja nggak bakalan berhenti. Maka banyakin baca Al-Fatah ya Allah. Tidak ada sanggup yang menjawabkan. Nah, kita lanjut. Bagaimana caranya supaya Al-Fatah menghampiri diri kita? Ada dua macam caranya ya. Yang pertama, ini dalam bidang ilmu dulu ya Bu ya. Dalam bidang ilmu. Supaya ilmu itu dapat kepada kita. Kenapa saya ilmu dulu? Karena ilmu ini lebih berharga daripada apa aja. Jadi supaya kita mendapatkan ilmu ini, supaya buka ilmu itu kepada kita, supaya kita mampu memaknai setiap keadaan yang menghampiri diri kita. Mau ujian kah, mau musibah kah, mau sesuatu yang menyakitkan atau sesuatu yang menyenangkan kita. Kita ngerti gitu, apa yang Allah inginkan dari masalah ini gitu. Maka dua cara. Yang pertama dengan cara berdoa. Berdoa. Tapi berdoa itu tidak hanya setakar berdoa. Kita berdoa harus dengan sungguh dan keyakinan. Yang kedua, jadi harus diminta Bu. Ya Allah, nih Bu, kita punya anak. Ya Allah, anakku udah dinasihatin, udah diginiin, udah digituin. Masya Allah, bacain aja Al-Fatah. Kedua, belajar ilmu. Nah, supaya mendapatkan ilmu itu Bu, belajar ilmu. Dan kata para ulama, orang yang mendapatkan hakikat ilmu itu bukan buku, bukan pula gelar. Tadi itu apa? Dibuka saja pengetahuan itu, tapi syaratnya dia harus belajar. Kata para ulama begini Bu, hebatnya orang belajar. Orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang akan dipahamkan agama. Itu satu bedanya dengan orang yang tidak belajar. Kenapa? Karena Allah itu dalam memberikan rizki kepada manusia, Ibu, ada orang yang dibuka rizkinya. Itu kata ulama menurut Imam Al-Ghazali, orang itu dikasih kekayaan. Nah, dikasih rizki ya Bu ya. Itu belum tentu Allah itu suka dengan orang tersebut. Karena banyak orang non-muslim, orang maksiat, orang kafir, rizkinya berlimpah. Tapi banyak juga orang yang alim, orang yang pinter, orang yang ahli ibadah, orang yang taat, rizkinya juga berlimpah. Kan kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal fa huwa hasbuh. Allah akan sampaikan kepada rizki yang tertinggi dan yang dia butuhkan. Berarti kan berkecukupan. Jadi kalau orang yang dijamin oleh Allah ini, seseorang mendapatkan kecukupan rizki, itu belum tentu orang itu dicintai oleh Allah. Gitu maksudnya Bu. Nanti akan perbandingannya dengan orang yang berilmu beda. Kalau rizki, orang yang taat dengan orang maksiat pun akan diberikan rizki oleh Allah. Dan kadang-kadang berlimpah. Yang maksiat dikasih berlimpah rizkinya, yang taat juga berlimpah. Tapi khusus untuk ilmu, hakikat ilmu, Allah tidak akan memberikan kepada orang yang ahli maksiat, apalagi orang yang tidak
beriman kepada Allah. Nggak bakalan lu dikasih tentang hakikat ilmu ini. Jadi beruntunglah kalau ibu ditakdirkan oleh Allah, diberikan kemampuan, ditolong datang ke pengajian. Berarti salah satu indikasi dicintai. Kan ada orang bu, boro-boro dikasih ilmu oleh Allah datang ke pengajian. Karena ada yang di pengajian pun nggak dapat kan? Ada. Tapi alhamdulillah itu udah satu pintu. Ada orang yang buat ke pengajian aja dia tidak ditakdirkan oleh Allah, padahal pengajian deket. Males. Berarti ini jauh dari dicintai oleh Allah. Ini menurut para ulama begitu. Jadi salah satu tanda orang dicintai oleh Allah, maka Allah akan mendekatkan orang itu dengan ilmu, dan orang itu akan diberikan hakikat kemampuan untuk memaknai hidup ini dengan ilmunya tadi. Ya. Jadi berdoa, belajar. Nah ibu-ibu ya alhamdulillah ya bisa datang. Tapi belajar dan berdoanya harus dengan adab. Adab tahu bu? Sikap yang baik. Kalau ibu datang ke rumah orang, Waalaikumsalam, dibuka nggak bu? Apalagi suara kita nggak dikenal, siapa sih? Jadi nggak sopan. Iya, karena nggak beradab. Tapi kalau kita datang, tok tok tok, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dibuka. Ini siapa nih? Mau baris gini kayaknya. Dibuka kan? Kenapa? Karena begitu kita kepada Allah. Jadi doa dan berilmu harus beradab. Bagaimana cara adab berdoa? Nih, yang pertama harus menghadirkan hati. Karena apa kata Allah? Innallaha la yustajabu du'a min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan mengabulkan doa orang nangis, tapi dia lalai. Nangisnya itu karena kesel sama suami. Ya Allah, gitu ya. Tapi bukan ke Allah, sungguh-sungguh nggak bakalan diijabah oleh Allah. Atau sambil berdoa, ya Allah kau tahu deh Tuhan aku. Udah. Ya, mudah-mudahan dimudahkan ya Allah. Udah itu doang. Atau yang kita baca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal mudah-mudahan sampai itu belum masih uang bulanan gitu. Yang dibaca aja nggak ngerti, di hati juga nggak ada, yang dipikirin harga-harga naik, didengar nggak sama Allah. Jadi kalau doa itu yang paling bagus ngerti yang kita baca. Minimal kalau nggak ngerti artinya, yang kita baca tuh apa, yang kita minta. Ya Allah, Rabbana ini aku tahu. Semoga Allah tidak menyesatkan aku ketika aku sudah dikasih hidayah oleh Allah. Tidak menyesatkan anak-anakku jadi tidak broken home, tidak salah jalan ketika engkau sudah memberikan petunjuk yang baik buat anak-anakku, buat suamiku, buat keluargaku. Minimal itu ngerti gitu bu. Dengan sungguh-sungguh ya Allah minta engkau tunjukkan ya dalam hati ya. Mulut kita pakai bahasa Arab tadi. Atau Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Mungkin nggak tahu artinya tapi ngerti. Apa yang dimengerti di situ? Ya Allah, jadikan anak-anak orang yang bertakwa, orang yang menyenangkan, yang menenangkan kan gitu ya Bu ya. Nah itu minimal begitu dan Ibu harus sungguh-sungguh. Kalau enggak sambil doa mikirin dapur, mikirin uang belanja, mikirin kesal sama teman, sama orang tua dan sebagainya, itu Allah enggak dengar. Bingung mau jawabnya. Bingung mau jawab. Iya, minta agak sopan. Jadi harus beradab. Kayak saya gini, Bu Zainab apa kabar? Saya melihatnya ke Bu Sumina. Bu Zainab seneng nggak? Enggak. Gimana sih? Ibu Zainab cantik banget, tapi saya lihat kemudiannya Badrian, sama Dimas gitu. Kan nggak sinkron, artinya nggak beradab ya. Nah itu ya, jadi harus beradab dan harus berharap. Ada harapan bahwa doa kita itu bakal diijabah. Ya Allah, saya pengen mengerti ilmu yang diajarkan guru saya. Mau saya kan mau siapa gitu. Ya Allah, saya pengen mengerti ya Allah gitu kan. Supaya saya bisa mengenal Engkau ya Allah. Ibu kalau minta sama Allah seperti itu dengan sungguh-sungguh, pasti akan Allah kasih pemahaman. Dan ibu akan mengerti, mengenal Allah Subhanahu
Yang saya ajarkan ini adalah tasawuf, dan ilmu tasawuf beda dengan ilmu biasa fikih gitu ya. Saya lihat ilmu tasawuf itu biasanya dia harus, yang saya menyampaikan itu harus saya juga mengerti, dan saya juga bisa memaknai apa yang saya ucapkan. Tidak setakar ilmu yang ada di akal aja, enggak, harus masuk ke dalam kalbu dan harus saya maknai dulu gitu, baru saya sampaikan. Bukan ilmu yang mudah, untuk pelajaran ini ilmu yang mudah, harus tahu, mengerti, memahami, memaknai hidup. Dan saya sedang berusaha gitu ya. Dan ibu-ibu kalau ibu dapat, tolong bisa ya Bu ya, lanjut perjuangannya, dan harus berulang-ulang. Ibu kalau berdoa begini, ya Allah, kufilah ya Rahman aja, kemarin cuma 2-3 hari kerjainnya. Udah gitu Al-Wahhab berapa hari, Ar-Razzaq berapa hari, sekarang ditambah lagi Al-Fattah. Ibu, doa itu harus ulang-ulang. Kalau emang banyak, mana yang paling yakin? Udah ini, saya mau ini, tapi yang ini juga masih dipegang, yang ini dipegang. Jadi artinya jangan berapa hari, baru sehari 10 kali contohnya Al-Wahhab ya Bu ya. Bukan sehari sekali sholat gitu 10 kali. Kemudian Al-Fatahnya 10 kali, kemudian Ar-Razzaqnya 10 kali. Coba kali 100 hari satu nama. Sehari satu nama 10, 30 berarti. Kali 100, 30 kali 100, 3.000. Masya Allah. Coba ibu dawamkan. Makanya para ulama zaman dulu mengapa mendawamkannya 40 hari? Karena penciptaan manusia adalah ketika 40 hari jadi nutfah, ketika 40 hari jadi alaqah, ketika 40 hari jadi izoma. Jadi ketika 40 hari ini menempel nutfah dalam rahim kita. Maka supaya menempel itu zikir tadi harus sering berulang-ulang ini 40 hari. Maka suka ulama mengatakan 120 hari, ada yang 100 hari ya. Jadi jangan cuma 100 hari, 200 apa, baru seminggu, 2 minggu belum ada hasil. Jangan-jangan ketika kita dalam posisi 1000 kali kita berzikir, hitungan ke 1000, kata Allah, aku akan takdirkan dia ke 1001, baru saya akan ijabah doanya. Pas ke 1000 kita lepas. Apa namanya? Putus asa. Belum perubahan. Kata Allah, aku akan takdirkan dia ke 1001, yang satunya itu karena kita kurang istiqomah. Pas Allah mau ngasih, berhenti, kagak jadi. Jadi kita harus continue istiqomah berzikir itu. Jangan angot-angot. Saya mau sehari 1000. Kata Allah, aku nggak mau yang sehari 1000. Aku maunya yang istiqomah hari kesekian. Tapi istiqomah, Allah itu kurang suka kalau ibadah kita itu sekaligus. Malam ini tahajudnya 100 rakaat, sebulan libur, Allah nggak suka. Lebih suka yang 2 rakaat tapi tiap hari. Ya malam. Apalagi kalau 6 rakaat, apalagi kalau gitu. Jadi jangan sekaligus tapi setelah libur. Seperti ngaji yang pertama, setelah itu 6 bulan kagak datang. Dapat nggak ilmu ya? Penutupan dan pembukaan kata tadi. Masya Allah, itu nggak disukai Allah. Ada, dan cari waktu-waktu yang mustajab. Biasanya kalau sehari semalam, waktu yang mustajabnya di malam hari ya. Kemudian kalau waktu-waktu sholat, setelah sholat fardu bisa. Kemudian ketika dalam keadaan sholat, waktu yang paling mustajab ketika sujud. Itu sujud terakhir. Kata Allah, aku paling dekat dengan hambaku ketika pembuat sajid, ketika dia sujud. Jadi kalau lagi sujud terakhir nih Bu, kan di itu diajarin apa? Yang sebelum Ar-Razzaq, ya Wahhab berapa kali? 14 kali. Kalau ibu ingin dikaruniakan oleh Allah rezeki yang
tidak tidak terputus. Ya Allah ya Wahab ya Wahab ya Wahab. Kemudian nanti bisa ditambah ya Razak ya Razak ya Razak. Masya Allah, Bu nggak bakalan putus rezekinya. Coba deh Bu. Tapi setiap akhir sholat duha ketika sujud atau ketika kita punya kesusahan, punya permintaan, berdoalah ketika setelah sholat wajib atau sholat sunnah di akhir sujud kita, karena itu waktu yang mustajab. Sekarang itu sudah waktu doa ya Bu ya. Ada orang berdoa. Ingat-ingat ya Bu ya, ada orang kalau berdoa harus gini. Ya? Nah, banyak Bu, iya benar. Antara azan dan iqomat. Jangan ketika dengar setelah azan makanya ada doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai selesai. Kemudian kita berdoa juga apa keinginan kita. Kita lihat mana kita sehari-hari mungkin lagi pengen itu ya. Kemudian hari Jumat juga banyak Bu, itu kan ada yang siang Jumat atau malamnya ketika hujan kan setelah asar banyak dalam perjalanan, kemudian minta kalau mau pergi kemana-mana minta doa orang tua. Dalam perjalanan udah saya berikan dalam perjalanan pulang langsung sama Allah saya kasih. Orang yang terzolimi coba itu banyak. Jadi makin banyak pengetahuan kita itu makin banyak perbendaharaan amalan-amalan kita. Jadi ngerti gitu. Tapi kalau taunya saya mah di sujud terakhir. Terus nanti kalau hujan ya bengong aja. Terus kalau malam-malam ya sholat aja. Kan sayang ya. Kali aja ketika sujud belum dilakukan oleh Allah, mungkin malamnya. Atau mungkin ketika kita dalam perjalanan jauh. Terus berdoa sama Allah. Kesempatan kemungkinan ijabahnya doa banyak kalau orang pengetahuannya banyak. Tapi kalau orang pengetahuan cuma satu, ya nunggu nanti sujud terakhir. Iya nggak dikabulkan. Kadang-kadang kalau nggak husuk nggak dikabulin sama Allah. Adab mencari ilmu. Pertama, niatnya baik. Satu, niatnya baik, bukan karena pengen datang ke majelis taklim, saya mau biar dapat saya mah datang ke majelis taklim karena cari masa buat pilkada. Niatnya yang lain-lain. Saya mah ke majelis taklim tuh sebetulnya bukan karena Allah, nggak bisa, nggak dapat ilmunya, nggak dapat hakikat ilmunya Bu. Nggak ada, ya. Jadi harus niatnya lurus karena Allah. Kemudian tamalluk itu artinya taat sama guru. Cari muka Bu. Pokoknya kalau ketemu gurunya gimana kabarnya ya Allah gitu. Pokoknya baik terus. Walaupun mungkin nggak boleh. Kenapa? Karena ada dari ilmu guru tabaruknya. Keberkahan ilmu yang dimiliki oleh guru yang tidak disampaikan, yang nanti akan sampai pada jamaahnya. Iya Bu. Jadi si jamaah itu ngerti aja. Padahal diajarinnya nggak banyak-banyak amat Bu. Tapi banyak ngertinya. Bisa merubah sikap tingkah laku hidup kita menjadi lebih baik. Dari mana? Keberkahan yang dimiliki oleh guru tersebut nempel kepada murid yang taat, yang cinta, yang cari muka lah istilahnya. Pokoknya senyum aja gitu. Iya, saling ini gitu. Kayak orang cari muka lah. Nggak apa-apa. Cari muka kepada makhluk tidak boleh, kecuali kepada guru. Kata Al-Ghazali loh Bu, bukan kata saya. Abu Filah aja pengen orang ini hormati. Enggak Bu, bukan saya. Ini saya catat. Baca aja Syarah Al-Asmaul Husna. Salah satunya itu. Jadi ibu yakin kalau senang dengan guru cari muka, pokoknya baik terus. Beda ya kalau sama pejabat, presiden apa-apa itu nggak boleh. Tapi kalau sama guru harus, karena akan ada keberkahan di selain ilmu yang dikeluarkan oleh guru tersebut akan nempel sama ibu-ibu semua. Kemudian syarat yang ketiga adalah harus rendah hati. Ibu kalau cari ilmu jangan bawa jabatan ke tempat
pengajian jangan bawa jabatan. Saya ini tahu anak saya satu di sana kerja di lurah jadi lurah ya, satu di UI, satu di Pancasila, satu di UIN, Bagi-bagi semua. jadi apa Bu? Tukang cendol semua. Enggak, bukan itu. Emang benar, anaknya ada yang jadi pejabat, anaknya ada yang jadi pengusaha, anaknya ada yang jadi ilmuwan, pinter-pinter datang ke majelis taklim ketantang ketenteng, gak bakalan hakikat ilmu. Iya, karena tidak ada hati. Jadi kalau mau datang ke majelis taklim, ke tempat ilmu ingin mengenal Allah, lepaskan makhluk yang ada dalam hati kita. Dia nggak tahu dia punya Mercy di rumah, yang lain motor. Jangan bro, tinggalkan Mercy di rumah. Kalau mau, fa'amma bini'mati rabbika hadis. Berikan apa yang kita punya. Artinya kasih tahu itu artinya memberikan manfaat, bukan untuk jadi kebanggaan. Atau di sini siapa yang jadi dosen? Saya doang. Enggak boleh hilang tuh ilmunya. Bagaimana keberkahan manfaat ilmu yang disampaikan oleh orang tersebut kalau yang datang ke musola itu adalah bukan kerendahan hati. Rendah hati. Saya sama dengan ibu-ibu semua. Saya makhluk Allah. Saya ingin mencari ridho. Yang terakhir untuk hindari dosa. Banyak maksiat. Saya mau ngaji nih. Ya Allah, tadi udah ngebentak. Siapa yang dibentak? Jelas bentakannya. Istighfar banyak. Baru ibu datang ke pengajian. Ada seorang ulama mengatakan siapa yang masih bermusuhan dengan orang tuanya, dengan tetangganya, dengan temannya, jangan datang ke pengajian saya. Percuma, itu bukan sufi. Jangan datang ke pengajian saya sebelum dia meminta maaf atau memaafkan saudaranya. Kenapa? Ternyata dosa itu membawa pengaruh. Jadi bebel Bu kalau orang banyak dosa itu. Nggak ngerti-ngerti. Iya ngaji-ngaji tapi akhlaknya. Itu saja ya Bu ya. Jadi semoga kalau kita mau melaksanakan apa wejangan-wejangan tadi, insya Allah kita akan mendapatkan nurul fatah. Ya Allah bukakan pintu hakikat, baik rizkinya. Ibu akan dimudahkan rizkinya kalau kita dapat nurul fatah. Ibu banyak-banyak lagu kalau ada yang punya usaha. Ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Fatah, ya Fatah. Kalau punya anak bebel, nah anak kayak suami dibilanginnya susah banget. Coba dawamkan ini. Ya Fatah, ya Allah, ya Fatah, ya Allah, ya Fatah. Bukakan pintu hatinya. Karena dia masih tertutup. Mungkin ya, mudah-mudahan dengan doa kita, dengan kita terus bermunajat meminta kepada Allah ya Fatah, ya Fatah, Allah bukakan hati mereka. Dan Allah bukakan hati kita juga. Jangan menutup orang lain doang yang terbuka, kita juga. Ya Allah berikan aku hakikat ilmu yang sesungguhnya. Berikan kalau rizki ya rizki, kalau ingin sesuatu ya buka. Jangan sampai tersendat. Nah itu saja, mudah-mudahan bermanfaat ya ibu-ibu salihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan di hati ibu semua kekurangan datangnya dari diri saya, kelebihan, keutamaan semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.